Selamat malam Bapak dan Ibu, mohon maaf Bapak Rudi ternyata terkendala dengan Zoom-nya. Mari kita mulai pada pembelajaran malam hari ini dengan doa pembuka. Kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Bapak, terima kasih, puji syukur kami panjatkan kepadamu Bapak Allah pengasih dan penyayang bagi kami semua, bahwa kami pada malam hari boleh kau kumpulkan lewat Zoom secara virtual ini, kami boleh belajar mengenal Engkau lebih dekat lewat firman-Mu. Bapa yang Maha Baik, hadirlah di tengah-tengah kami, urapi kami satu persatu, buka hati dan pikiran kami sehingga kami boleh menerima apa yang Romo Gunawan ajarkan kepada kami. Berkati juga Romo Gunawan sehingga Romo bisa menyampaikan apa yang menjadi pesan-Mu kepada kami sehingga kami boleh berterima dengan baik. Bapa yang Maha Baik, doa ini kami panjatkan melalui perantaraan Putra-Mu, Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Teman-teman, sepertinya kita tidak perlu mengulangi lagi. Kini kan pelajaran kita yang terakhir ya. Untuk tata tertib rasanya sudah hafal ya, luar kepala ya. Mari saya akan serahkan kepada Romo Gunawan langsung untuk memulai pembelajaran pada malam ini. Monggo Romo. Selamat malam, apa kabar Bapak Ibu sekalian? Semoga sehat selalu. Kita sampai pada perjumpaan yang terakhir. Kita coba mau melihat apa yang ditulis oleh Injil Yohanes di saat-saat terakhir. Puncak atau klimaks dari seluruh kisah Injil Yohanes adalah wafat dan kebangkitan Kristus. Inilah yang menjadi inti dari seluruh pewartaan gereja, bahwa Yesus tidak hanya berhenti pada kematian di salib, tetapi ada kebangkitan. Dan kebangkitan itulah yang menjadi sebuah landasan iman Kristiani. Karena tanpa kebangkitan, iman kita akan sia-sia belaka. Apa yang dikatakan Paulus seperti itu. Kalau Yesus tidak bangkit, maka sia-sialah iman kita. Karena Yesus bangkit, iman kita mempunyai bobot yang paling dalam, paling kuat. Dan peristiwa kebangkitan Yesus, peristiwanya sendiri tidak terlalu diceritakan oleh keempat penulis Injil, tetapi semua penulis Injil itu menceritakan tentang kebangkitan Yesus. Tapi bagaimana Yesus peristiwanya, bangkitnya seperti apa, tidak ada ceritanya. Hanya ada penampakan-penampakan, misalnya dalam Injil Lukas, Matius, dan Markus tidak menceritakan. Lukas masih mempunyai cerita tentang Emmaus, dua orang Emmaus yang pergi ke Emmaus mendapatkan penampakan dari Yesus, dan saat Yesus mau naik ke surga menampakkan diri kepada para murid. Injil Yohanes mempunyai cerita sendiri tentang kebangkitan, meskipun juga tidak diceritakan peristiwa kebangkitannya seperti apa. Kemarin kita sudah sampai pada peristiwa Yesus yang bangkit, lalu berita itu sampai kepada telinga Petrus, Yohanes, dan Maria Magdalena. Mereka semua pergi ke kubur, tapi tidak ketemu Yesus. Dan ketika Yohanes atau murid yang dikasih itu melihatnya, dia menjadi percaya. Percaya kepada apa? Tidak diceritakan, diandaikan. Mereka kemudian pulang, lalu hanya Maria Magdalena yang tinggal di depan kubur. Nah, sampai di situ kita akan melihat Yesus yang menampakkan diri kepada Maria Magdalena di depan kubur Yesus. Ini satu-satunya cerita tentang Magdalena yang bertemu dengan Yesus hanya dalam Injil Yohanes.
maka ada kekhususan yang diceritakan dalam Injil Yohanes, tetapi tidak ada di tempat yang lain. Ceritanya seperti apa? Kita baca Yohanes 20 ayat 11 dan seterusnya. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Kita melihat ada perbedaan yang nyata di dalam peristiwa ketika Maria Magdalena menengok kubur Yesus. Ya. Kalau di dalam Injil yang lain, malaikat-malaikat itu mengatakan kepada para murid bahwa Yesus telah bangkit, mengapa kamu mencari di sini? Ya, di sini, Yesus sudah bangkit, tidak ada di sini. Tetapi di dalam Injil Yohanes, itu malaikat itu tidak berkata apa-apa. Dia hanya mengatakan, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Dengan demikian mau dikatakan apa? Seperti ketika Yesus memanggul salib di puncak Gunung Golgota dalam perjalanannya, tidak ada seorang pun yang menolong Yesus. Tidak seperti yang diceritakan, ada Simon dari Kirene, tidak ada. Di dalam Lukas ada wanita-wanita yang menangis, di Yohanes tidak ada. Berarti apa? Yesus memanggul salib, menebus dosa manusia secara personal, pribadi, sendirian. Seperti ketika diadili di Pilatus juga sendirian. Berarti Yesus dengan gagah perkasa tanpa bantuan orang lain, dia maju terus sebagai pahlawan besar. Itulah kekasan dari Injil Yohanes. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Satu gambaran ketika orang itu merasakan kesedihan yang luar biasa, matanya itu agak kabur, pikirannya kacau, sehingga Yesus yang betul-betul hadir berdiri di depannya, itu pun dia tidak kenal. Itulah ungkapan kesedihan yang sangat mendalam yang dialami oleh Maria Magdalena, dan juga mungkin pernah kita alami juga seperti itu. Nah, apa yang kemudian dikatakan? Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapa yang kau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kita selalu menemukan bahasa-bahasa Ibrani diterjemahkan di situ. Karena apa? Karena tulisannya ini tulisan Yunani, jadi untuk orang-orang yang berbahasa Ibrani harus dijelaskan. Nah, dari situ kita melihat bahwa yang memberikan kabar tentang kebangkitan Yesus adalah Yesus sendiri, bukan malaikat, seperti dalam Injil yang lain. Dalam Injil yang lain kan mengatakan malaikat yang memberitakan bahwa Yesus telah bangkit, tetapi kebangkitan Yesus ini diberitakan sendiri oleh Yesus secara pribadi, seperti Yesus memanggul salib sendiri tanpa siapa itu, Simon dari Kirene, tanpa hiburan dari para wanita-wanita. Yesus juga lah yang mewartakan tentang kebangkitan ketika dia menampakkan diri pertama kali kepada Maria Magdalena.
Inilah yang diceritakan oleh Yohanes, bahwa yang menampakkan bahwa yang menerima penampakan pertama adalah Maria Magdalena. Kesedihan itu begitu mendalam karena Maria Magdalena punya relasi yang sangat spesial dengan Yesus, dalam arti yang positif, dalam arti yang baik, bukan dalam arti seperti Da Vinci Code. Maka ketika mendengar suara Yesus, Maria berpaling dan dia mengenal suara itu. Ya. Suara orang yang dicintai itu pasti gampang dikenal. Kalau kita semua mempunyai keluarga yang kita cintai, seorang ibu yang mencintai suaminya, begitu gampang dikenal. Ya, ketika ada orang banyak berkumpul, lalu ada yang batuk-batuk, itu batuknya suami saya. Kalau ada orang yang ngorok, wah ini ngoroknya suami saya. Dikenal karena sudah ada relasi yang begitu dekat. Nah, disinilah kemudian yang mau dikatakan. Nama Maria, satu kata diucapkan oleh Yesus, suara itu begitu nyaring terdengar, begitu indah, begitu masuk dalam sanubarinya yang luar biasa. Maka kemudian Maria Magdalena mengenal suara itu. Itulah Yesus, sang guru. Lalu Yesus berkata kepadanya, janganlah engkau memegang aku sebab aku belum pergi kepada Bapa, tapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Ayat ini bisa ditafsirkan bermacam-macam. Tapi rupa-rupanya Injil Yohanes mau mengatakan begini. Apa yang dimaksudkan dengan kata jangan memegang aku sebab aku belum pergi kepada Bapa? Kalau sedikit kita bandingkan dengan Kidung Agung, seorang kekasih yang mencari kekasihnya dan ketemu, lalu dia memeluk dan tidak mau berpisah lagi. Itu dalam Kidung Agung bab 3. Di sana juga mungkin menjadi gambaran dari Maria Magdalena yang bertemu dengan Yesus yang dicintainya. Oleh karena itu Yesus mengatakan, jangan engkau memegang aku sebab aku belum pergi kepada Bapa. Dan di sana mau dikatakan apa? Yesus melarang Maria memegang Yesus. Berbagai macam tafsiran, Maria Magdalena sudah memegang atau belum ya? Dalam Kidung Agung bab 3 ayat 1-4 mungkin bisa dibandingkan sedikit. Di sana ada satu kisah bagaimana seorang kekasih mencari kekasihnya. Nah, oleh karena itu ketika Yesus mengatakan itu, dari perbandingan-perbandingan yang kita lihat, di sana Yesus mau mengatakan, saya mau pergi kepada Bapa, kamu jangan gundeli, gitulah artinya ya. Mudahnya seperti itu. Karena apa? Karena setiap orang yang ketemu dengan orang yang dicintai, seringkali tidak mau melepaskan, seperti dalam Kidung Agung seperti itu. Lalu sampai kubawa ke rumahku, ke orang-orang yang melahirkan aku. Tapi Yesus mengatakan bahwa kepergiannya kepada Bapa harus dilakukan. Karena itulah yang menjadi puncak dari kemuliaan, kitab kemuliaan, yakni Yesus bersama dengan Bapa di surga. Lalu Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid, aku telah melihat Tuhan, dan juga bahwa dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Nah, disinilah kemudian Yesus mengutus Maria Magdalena
untuk pergi memberitahukan kepada saudara-saudaranya. Dalam ayat di atas dikatakan, pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka. Jadi, Yesus mengutus Maria Magdalena untuk memberitahukan kepada saudara-saudaranya. Saudara-saudaranya itu siapa? Pasti juga termasuk para muridnya. Karena Yesus mempunyai saudara juga bukan dari saudara kandung, tetapi saudara dari ibunya, adiknya, omnya, tante, dan lain sebagainya. Nah, disitulah Maria diangkat oleh Yesus untuk mewartakan Injil sebagai pewarta kebangkitan. Jadi Yesus adalah sang pewarta kebangkitan sendiri, mengutus Maria Magdalena menjadi rasul dari segala rasul. Maka ada istilah apostola apostolorum, ya, rasul bagi semua rasul, bagi banyak rasul. Jadi dalam arti tertentu Maria Magdalena disebut rasul, bahkan rasul bagi segala rasul. Artinya apa? Apostol, apostolik, karena itu istilah-istilah yang kita punya itu artinya rasul. Gereja punya sifat apostolik, artinya apa? Iman kita semua sebagai orang Katolik, itu iman kita sama dengan iman yang dihayati oleh para rasul pada zaman dulu. Jadi dari dulu sampai sekarang, iman kita kepada Yesus tetap sama. Itu artinya apostolik. Dan apostol adalah rasul. Dengan demikian, Maria Magdalena melaksanakan apa yang diamanatkan oleh sang pemberita kebangkitan Yesus sendiri untuk memberitakan kepada rasul-rasul yang lain, kepada saudara-saudaranya. Itulah kekasan dari Injil Yohanes tentang Yesus yang menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Tidak ada di tempat yang lain. Maka seringkali ada pertanyaan di sekolah minggu itu, siapa orang pertama yang melihat Yesus bangkit? Semua selalu menjawab, Maria Magdalena. Karena memang hanya cerita itu yang ada, di tempat lain tidak ada orang yang melihat Yesus di depan kuburan. Hanya Maria Magdalena. Di Matius tidak ada cerita, di Markus nggak ada, lalu di Lukas itu baru Yesus menampakkan diri kepada 2 orang murid di Emmaus itu pada hari Minggu sorenya. Hanya di dalam Injil Yohanes lah Maria Magdalena bisa bertemu dengan Yesus yang bangkit. Dan itulah pertama kalinya Yesus menampakkan diri. Lalu selanjutnya apa? Yesus kemudian menampakkan diri kepada para muridnya. Ya. Kalau kita hitung, kadang-kadang nanti di bab 21 itu dihitung Yesus 3 kali menampakkan diri. Kalau sebetulnya kalau tambah Maria Magdalena menjadi 4. Kepada para murid itu dibagi menjadi 2. Dibagi menjadi 2 peristiwa yang terjadi pada hari Minggu malam dan pada seminggu berikutnya juga pada malam hari. Maka disebutkan di ayat 19, ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang Yahudi. Nah, dalam perhitungan para murid dan juga pada zaman itu, hari Minggu adalah hari pertama. Jadi hari pertama bukan hari Senin, tetapi hari Minggu adalah hari pertama. Dan pada saat hari Minggu itulah yang pertama Yesus menampakkan diri kepada para murid
Yesus bangkit dari kematian dan menampakkan diri kepada para murid. Itulah sebabnya umat Katolik, umat Kristiani meninggalkan kebiasaan doa orang-orang Yahudi yakni pada hari Sabat, lalu berganti pada hari Minggu. Karena hari Minggu itulah hari pertama di mana Yesus bangkit dari kematian. Sebuah sukacita yang luar biasa dialami oleh para murid dan gereja, dan kita semua menghayati kebangkitan itu dalam sukacita yang besar. Sehingga setiap hari Paskah kita merayakan secara meriah, karena itulah yang menjadi inti dari seluruh iman Kristiani, kebangkitan Yesus. Tanpa kebangkitan, sia-sialah iman kita. Nah, pada saat itulah Yesus menampakkan diri ketika Minggu malam mereka berkumpul di tempat-tempat yang terkunci karena takut kepada orang Yahudi. Orang Yahudi yang senantiasa mau, kita lihat dalam peristiwa-peristiwa yang lalu, misalnya bab 9 waktu itu, di Yohanes, siapa yang mengimani atau mengakui Yesus sebagai Mesias akan dikucilkan atau bahkan akan dihukum dan dibunuh. Maka para muridnya itu berkumpul di tempat yang terkunci. Maka di tempat yang terkunci alasannya karena mereka takut kepada orang Yahudi. Tetapi juga bisa ditafsirkan, apakah mereka sungguh-sungguh punya alasannya takut? Ada orang yang mengatakan bahwa mereka berkumpul di tempat yang terkunci untuk mempersiapkan Yesus yang hadir di tengah-tengah mereka tanpa terhalang oleh ruang dan waktu. Yohanes mempersiapkan itu dalam tulisannya untuk menyatakan bahwa Yesus yang mulia itu sudah tidak lagi terikat oleh ruang dan waktu, maka meskipun pintunya terkunci, Yesus datang. Dan kata yang pertama yang diucapkan oleh Yesus adalah damai sejahtera bagi kamu. Damai sejahtera nanti diucapkan lagi, di bawahnya kita lihat. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Nah, kita lihat, ini kekasan Injil Yohanes. Kalau di dalam Injil Lukas, Yesus juga menampakkan diri kepada para murid, tetapi hanya menampakkan bekas pakunya pada tangan dan kakinya. Karena di dalam Injil yang lain tidak ada kisah tentang lambung Yesus yang ditusuk dengan tombak. Tidak ada. Hanya dalam Injil Yohanes diceritakan di sana untuk memberi sebuah kepastian bahwa Yesus waktu itu wafat, sungguh-sungguh mati di kayu salib. Maka peristiwa tentang Yesus yang ditusuk dengan tombak menyiapkan penampakan Yesus di sini kepada murid-muridnya, khususnya nanti kepada Thomas khususnya. Apa yang menjadi kekasan lambung Yesus? Sebelum Yesus disalib, itu sudah banyak orang disalib. Maka orang-orang Romawi, khususnya tentara-tentara Romawi, menjadi orang yang memang ahli penyaliban. Sudah, kalau mau menyalibkan orang itu sudah cepat, selesai. Tidak usah repot-repot. Seorang yang sudah berpengalaman. Namun, kisah tentang lambung Yesus yang ditusuk dengan tombak, itu tidak pernah ada cerita dimanapun juga.
Orang-orang yang disalib sebelum Yesus, para penjahat, para budak-budak itu yang seringkali memberontak, hukuman terberat adalah salib. Dan tidak pernah ada serdadu yang menusuk lambungnya. Biasanya kakinya dipatahkan supaya cepat mati. Itu yang terjadi. Maka satu-satunya orang yang disalib dan lambungnya ditusuk dengan tombak hanya Yesus, tidak ada yang lain. Maka ini menjadi sebuah tanda yang otentik yang nanti akan diperlihatkan kepada Thomas yang tidak percaya. Ya. Jangan-jangan yang menampakkan diri itu bukan Yesus, karena tidak ada tanda yang lain selain tanda tangan dan kaki. Tetapi ketika Yesus menampakkan diri dengan lambungnya, menjadi sebuah tanda yang sangat dipercaya dan tidak bisa dibantah lagi bahwa yang bangkit itu adalah Yesus. Karena apa? Satu-satunya orang yang disalib, ada bekas tangan, bekas kaki, dan ditambah dengan bekas lambung Yesus. Lambungnya hanya Yesus sendiri. Dan itulah yang kemudian nanti kita lihat di bawah, menjadikan si Thomas percaya. Kata yang diucapkan oleh Yesus adalah damai sejahtera. Karena apa? Karena mereka ketakutan dan tidak merasakan damai. Kehilangan seorang yang dicintai sangat berat. Dan ketika orang yang dicintai, yang dikagumi, yang diimani datang, membawa damai, mereka bersukacita. Lalu, apa yang pernah dikatakan ketika Yesus pada malam terakhir, perjamuan terakhir, lalu Yesus mendoakan para murid, menjanjikan Sang Penghibur Roh Kudus yang akan dikirim sesudah Yesus bangkit, yang akan berperan sama dengan peran Yesus. Maka saat itulah Yesus mengirim Roh Kudus, terimalah Roh Kudus menghembusi mereka. Kita ingat, kata-kata ini mengingatkan kita semua akan peristiwa penciptaan. Ketika seorang yang bernama manusia, yang nanti disebut Adam, itu diambil dari tanah dan kemudian ditiup dengan Roh Kudus, maka jadilah manusia baru, ada kehidupan. Maka ketika Yesus mengatakan, terimalah Roh Kudus, di sana ada sebuah kehidupan yang baru, yang akan menyertai para murid untuk mewartakan Injil kepada dunia. Lalu ayat 23 ini menjadi kata yang penting. Ada seorang penulis yang menganalisis satu ayat ini. Meskipun di sana juga masih ada perdebatan. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni, dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Apa yang dikatakan oleh Yesus ini hanya ada di depan para murid, tidak di depan umum. Seperti ketika Yesus selama 5 bab terakhir, Yesus hanya berkata, berjumpa, mengajar, memberikan wasiat hanya kepada para murid Yesus. Sebetulnya 12 murid Yesus, tetapi hari pertama, malam itu sebelum Yesus berbicara banyak, Yudas sudah pergi. Sehingga ini dikatakan secara eksklusif kepada 11 orang muridnya. Maka wasiat ini kemudian dianalisis, dimengerti, dihayati oleh gereja bahwa Yesus memberikan kuasa pengampunan dosa kepada hierarki gereja, kepada para murid saja. Dengan kuasa yang waktu itu kita lihat, Yesus sebelum ditangkap, ada sakramen imamat
yang diwariskan Yesus kepada para muridnya. Sehingga pengampunan dosa itu dalam gereja kemudian diartikan setiap orang bisa mendapatkan pengampunan dari Tuhan Yesus melalui kuasa yang diberikan Yesus kepada murid-muridnya yang sekarang ini kepada hierarki gereja. Maka kemudian gereja Katolik mempunyai sakramen tobat, sakramen pengampunan dosa atau sakramen rekonsiliasi. Itulah yang dikatakan oleh Yesus kepada murid-muridnya tentang sakramen tobat, sakramen pengampunan dosa. Lalu seminggu kemudian Thomas ada di situ dan menampakkan diri, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya dan kepada Thomas. Kita ingat cerita-cerita tentang Thomas sebelum-sebelumnya, bagaimana Thomas itu digambarkan sebagai seorang yang rasional. Ketika para murid diajak, mari kita pergi ke Yerusalem. Sebetulnya yang agak ngeyel itu adalah Thomas dengan mengatakan apa? Mari kita mati bersama dengan dia, karena sudah menjadi jelas beberapa kali Yesus diancam oleh orang-orang Yahudi yang ada di Yerusalem. Maka ketika Yesus terakhir kalinya mengajak mereka ke Yerusalem, Thomas sudah merasa, ngapain kita ke sana? Sebetulnya Thomas nggak mau, karena di sana banyak musuh-musuh yang sudah mengancam Yesus. Tapi Yesus tetap mengajak, mari kita mati bersama dengan dia. Karena apa? Thomas punya rasio yang sangat kuat. Otaknya jalan, ya, logikanya jalan. Kalau kita ke Yerusalem, pasti nanti kita akan terancam lagi. Maka Thomas pun ketika mendengar cerita dari teman-temannya, dia mengatakan, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya. Maka kisah tentang Yesus yang ditusuk lambungnya itu menyiapkan cerita tentang Thomas yang tidak mudah percaya. Kalau yang menampakkan diri itu hanya menampakkan bekas tangan dan kakinya yang kena paku, jangan-jangan ini orang lain bukan Yesus, karena tidak ada tanda-tanda spesial. Karena tanda-tanda yang umum itu adalah tanda-tanda bekas paku pada tangan dan kaki. Kalau ada orang menampakkan diri bekas pakunya hanya tangan dan kaki, itu bukan Yesus. Tapi ketika Yesus menampakkan lambungnya, inilah satu-satunya tanda yang dimiliki hanya oleh Yesus. Tidak ada orang lain. Maka Thomas pun yang logikanya jalan tidak berkutik sedikit pun. Yesus mengatakan yang sama, damai sejahtera bagi kamu. Akhirnya Thomas tidak berkutik dan hanya menundukkan kepala. Tidak berdaya, mungkin gemeteran juga. Kok benar-benar Tuhan Yesus yang mempunyai ciri khas, tidak ada di tempat yang lain, yakni bekas lambung. Lalu Thomas menjawab dengan sebuah ungkapan iman yang terbesar, terdalam, mewakili seluruh gereja, mengimani Yesus. Ya Tuhanku dan Allahku. Inilah satu-satunya ungkapan dan gelar Yesus yang diucapkan oleh Thomas. Tidak ada di Perjanjian Baru yang menyebut seperti itu. Inilah satu-satunya iman gereja yang terdalam, mengimani Yesus sebagai Tuhan dan Allah. Maka ungkapan iman Thomas sesuai dengan apa yang menjadi identitas Yesus dari semula, bahwa Yesus berasal dari Allah sebagai sabda yang bersama-sama dengan Allah, dan sabda itu adalah Allah,
menjadi manusia. Nah, kalau kadang-kadang ditanya di mana disebutkan bahwa Yesus adalah Allah, disinilah tempatnya. Thomas yang mengakui Yesus sebagai Allah. Yesus adalah Allah gereja, Allah kita semua, yang diucapkan oleh Thomas. Ayat 29, sebuah kata suci yang luar biasa, yang tidak terduga. Tidak banyak orang yang bisa membuat sebuah kalimat iman yang sebegitu dalam seperti yang dikatakan Yesus kepada para muridnya, khususnya kepada Thomas. Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Ini bisa menjadi permenungan kita semua panjang lebar, karena kita adalah orang yang termasuk belum pernah melihat Yesus, namun kita percaya. Maka orang yang disebut orang yang berbahagia adalah orang yang seperti itu, yang percaya meskipun tidak melihat. Itulah kisah Yesus, kisah tentang kemuliaan. Jadi kita sudah melihat dari awal bahwa di dalam Injil Yohanes dibagi menjadi 4 bagian. Pertama prolog, lalu yang kedua kitab tanda-tanda dan 7 tanda. Meskipun di dalam kisahnya banyak orang Yerusalem melihat Yesus yang membuat banyak tanda, tetapi yang diceritakan di dalam Injil hanya 7 tanda. Kemungkinan tanda-tanda yang lain, karena mungkin sudah dicatat di dalam Injil yang lain, yang tidak ada cerita di dalam Injil Yohanes Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh, orang kusta, orang yang sakit yang lainnya, bisu, tuli, nggak ada. Hanya orang buta yang diceritakan di bab 9. Ya, tetapi sudah diwakili dengan kata-kata yang ada di dalam Injil Yohanes. Banyak orang melihat tanda-tanda yang dibuat oleh Yesus. Tapi yang dicatat di sini, yang menyatakan tanda kealahan Yesus ada 7. Jadi karena itu Injil Yohanes sebetulnya ditutup dengan 2 ayat terakhir yang menjadi maksud terdalam dari Yohanes menulis Injilnya, meskipun tidak menyebut namanya. Jadi kalau kita mempelajari dari awal sampai akhir, tidak ada nama Yohanes penulis Injil, nggak dicatat. Yang hanya dikatakan murid yang dikasihinya. Mungkin itu pun dikatakan oleh orang lain. Nah, inilah yang kemudian menjadi inti dari seluruh maksud ditulisnya Injil Yohanes. Masih banyak tanda lain yang dibuat oleh Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Jelas itu ya. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Sebuah pesan dari Yohanes penulis Injil yang sungguh-sungguh dalam, supaya setiap orang menjadi percaya. Dan itu sudah beberapa kali ditekankan. Ketika misalnya saja, ketika kita membaca 5 roti dan 2 ikan menjadi banyak, cukup untuk 50 orang. Lalu mereka mencari Yesus, maksudnya bukan untuk percaya, tetapi pengen cari makan, nggak usah kerja. Tapi Yesus kemudian memberikan kata-kata yang keras. Lalu apa yang harus kami perbuat?
yakni Yesus mengatakan, percayalah kepadaku. Lalu ketika Pilatus juga bertanya tentang kebenaran itu apa? Kebenaran bahwa Yesus adalah Allah yang datang ke dunia menjadi manusia. Itulah kebenaran yang hendaknya kita menjadi percaya. Maka kita sebagai umat Kristiani sungguh menjadi dasar dan landasan untuk iman kepercayaan kita. Karena itulah yang menjadi dasar iman Katolik, wafat dan kebangkitan Kristus. Dan berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah. Itulah iman kita. Itulah saudara-saudara tentang peristiwa kebangkitan Yesus yang mengakhiri Injil Yohanes. Jadi Injil Yohanes itu sebetulnya ditutup pada ayat ini, bab 20 ayat 30 dan 31. Tapi kemudian masih ada satu bab lagi, bab 21, yang masih sebetulnya begitu banyak dianalisis, ditafsirkan oleh banyak ahli, kok dibuka lagi setelah ditutup. Jadi kemungkinan bab 21 adalah sebuah tulisan tambahan yang menjadi epilog dari seluruh kisah Injil Yohanes. Begitu kira-kira Injil Yohanes sudah selesai. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Waktu istirahat sudah selesai. Ya, kita akan melanjut ke sesi kedua dengan Injil Yohanes bab 21 nanti sampai selesai. Mudah-mudahan kita tetap setia dan semangat mendengarkan sabda Tuhan lewat Romo Gunawan yang kita cintai. Monggo Romo, kami persilakan Romo. Kita lanjutkan di bab yang terakhir, bab 21. Dari sekian lama kita belajar, kita sudah bisa mengenal Injil Yohanes, kekasan Injil Yohanes yang berbeda dengan Injil-Injil sebelumnya. Maka kalau kita mau mencari kisah-kisah tentang Yesus dalam Injil Yohanes, itulah yang kita pelajari. Sehingga kalau misalnya mencari kisah tentang Yesus yang menampakkan diri ke Emmaus dengan dua orang Emmaus, orang yang pergi ke Emmaus, itu tidak ada dalam Injil Yohanes, itu pasti dalam Injil Lukas, Injil yang lain. Ketika kita melihat wanita-wanita yang menangisi Yesus ketika Yesus memanggul salib, pasti bukan di Injil Yohanes, itu di Injil Lukas. Nah, kita tahun lalu sudah mempelajari Injil Lukas juga. Injil Lukas kekasannya apa? Banyak cerita-cerita tentang wanita. Kalau yang laki-laki ada di dalam Injil Matius. Cerita tentang lambung, tentang wanita atau dua orang murid Yesus atau Yohanes dan Bunda Maria juga hanya ada di dalam Injil Yohanes di kawasan. Itulah kekasan-kekasan dari Injil Yohanes yang bisa kita temukan dengan cepat. Nah, sekarang kita sampai pada bab yang terakhir, yaitu tentang epilog Injil Yohanes bab 21. Kisah ini menjadi sebuah perdebatan dari para ahli. Karena apa? Karena Injil Yohanes tadi sudah kita ketahui bahwa sudah ditutup. Tetapi kok ada satu cerita tentang penampakan Yesus yang ada di Danau Tiberias. Dan kalau kita melihat jaraknya, Yesus yang bangkit di Yerusalem, lalu bab 21 itu
penampakan di Danau Tiberias itu cukup jauh, ya, dari Yerusalem ke Danau Tiberias itu cukup jauh. Dan kalau kita sedikit membandingkan dengan Injil yang lain, kisah tentang Yesus di Danau Tiberias ini juga ada di dalam Injil Lukas bab 5 ayat 1 sampai 11. Nah, kalau nanti Bapak Ibu mencoba membaca tentang panggilan murid yang pertama di Danau Tiberias, itu ceritanya mirip. Ketika Yesus juga menyuruh para muridnya pergi ke tempat yang dalam, mereka sepanjang malam tidak mendapatkan ikan, dan pada saat pagi-pagi Yesus mengajak untuk menjala ikan lagi. Mirip-mirip dengan cerita itu. Dan kemungkinan besar ini ada tradisi yang ditemukan kemudian ditambahkan dalam Injil Yohanes, yang kemungkinan besar menjadi sebuah perutusan untuk menyongsong perutusan gereja yang kemudian diwakili oleh Petrus sebagai pimpinan gereja yang harus mengembalakan jemaatnya. Nah, mari kita lihat. Meskipun mirip-mirip, tetapi ada perbedaan yang khusus. Nanti kita bisa lihat. Yesus menampakkan diri kepada para muridnya di pantai Danau Tiberias. Ya, kita tahu bahwa Tiberias itu ada di Danau Galilea, Danau Genesaret. Di pinggir danau itu ada kota Tiberias yang sekarang cukup ramai. Kalau para peziarah ke Israel, ke daerah utara, biasanya nginap di hotel di Tiberias itu, meskipun masih ada hotel-hotel yang lain. Karena hotel Tiberias itu cukup bagus. Karena pemandangannya langsung menghadap ke Danau Tiberias. Tiberias adalah kata dari Kaisar Romawi Tiberius. Pada saat Yesus berkarya di Galilea dan di Yerusalem, Kaisar yang memerintah di Roma itu adalah Kaisar Tiberius. Kita tahu bahwa di tengah-tengah kota Roma itu ada sungai yang membelah kota Roma, namanya Sungai Tiber, nama yang juga diambil dari Kaisar Tiberius. Jadi ketika Yesus berkarya 3 tahun terakhir itu kaisarnya di Roma itu Tiberius. Ketika Yesus lahir itu kaisarnya Kaisar Agustus, kemudian diganti Kaisar Tiberius. Setelah Tiberius ada Kaisar Caligula gitu, yang sangat sadis dan berdosinting. Lalu setelah Caligula wafat digantikan Kaisar Claudius. Kita kenal cerita Claudius ketika Priska dan Aquila itu diusir dari Roma berhubung dengan adanya perdebatan tentang Kristus. Ketemulah Kaisar Priska dan Aquila dengan Paulus di Korintus. Itulah yang terjadi setelah Kaisar Claudius mati diganti Kaisar Nero. Begitu ketemu dengan Petrus dan Paulus, sehingga Petrus dan Paulus disalibkan dan dipenggal kepalanya pada zaman Kaisar Nero. Setelah Nero mati ada Kaisar Vespasianus, kemudian Kaisar Titus, lalu ada 2 kaisar kecil yang sebentar, lalu pada zaman Yohanes Rasul yang kemudian mengasingkan, Yohanes diasingkan di Pulau Patmos itu zaman Kaisar Domitianus dan lain sebagainya. Nah, itulah yang kita alami. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Kisahnya mirip dengan Injil Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Tegasannya di Yohanes begini.
Di pantai itu berkumpullah Simon Petrus, Thomas, Nathanael dari Kana dan Gila, anak-anak Zebedus, dan 2 orang muridnya yang lain. Jumlahnya ada 7. Kita lihat, angka 7 mulai lagi muncul di situ. 1, Simon Petrus, 2, Thomas, 3, Nathanael, 4, 5, anak-anak Zebedus, Yohanes dan Yakobus, dan 2 orang muridnya yang lain. 7, angka 7 mulai lagi muncul. Kenapa 2 orang murid itu tidak disebutkan namanya? Di dalam teologi hidup rohani atau permenungan dalam pendalaman iman, kita seringkali melihat atau menemukan ada yang tidak disebutkan namanya. Misalnya saja ketika 2 orang Emmaus, orang pergi ke Emmaus, itu ada yang disebut namanya Kleofas, satunya tidak disebutkan, dan murid yang lain. Kadang-kadang kita melihat juga 2 orang yang disalibkan bersama Yesus, katanya meskipun tidak ada dalam kitab suci, ada yang disebut Dismas, yang bertobat, yang satu siapa nggak disebutkan. Dalam permenungan-permenungan gereja seringkali tidak disebutkan namanya untuk memberi kesempatan kepada umat, kepada kita semua yang membaca dan merenungkan, agar kita dapat mengidentifikasikan diri. Jangan-jangan yang tidak disebutkan namanya itu adalah saya dan Anda. Jadi saya bersama-sama dengan para murid, saya diikutsertakan di dalam peristiwa-peristiwa Yesus. Itu permenungan selanjutnya. Kata Simon Petrus, aku pergi menangkap ikan. Kami pergi juga. Mereka berangkat naik perahu. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Tidak ada. Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menarik lagi karena banyaknya ikan. Jadi semalam suntuk tidak pernah bisa mendapatkan ikan seekor pun. Malam itu tidak menangkap apa-apa. Tapi sabda Yesus sepatah kata itu terjadi mukjizat yang luar biasa. Mereka tidak bisa menarik jalannya karena begitu banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Sebuah kata iman. Dari sekian banyak murid atau 7 murid yang menjala ikan, Yohaneslah yang dikasih, yang melihat itu Yesus. Orang yang dekat mempunyai kepekaan yang luar biasa. Itu seperti tadi ketika kita membaca Maria Magdalena, Yesus mengatakan, "Maria." Lalu Maria Magdalena mengenali suara Yesus. Dan ketika Yesus membuat satu mukjizat yang luar biasa, ikannya begitu banyak yang didapat, lalu Yohanes, orang yang dekat dengan Yesus, mengatakan, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Ini seringkali dipakai sebagai renungan. Petrus itu ketika bersama para muridnya tidak memakai pakaian. Tetapi ketika dia mau berjumpa dengan Yesus, terjun ke laut, ke danau, ia berpakaian. Ada orang yang seringkali memberikan renungan ini, kalau mau bertemu dengan Tuhan, harus berpakaian rapi.
Karena di Jakarta ini banyak orang yang ke gereja pakaiannya separuh. Kadang-kadang mungkin tidak mampu membeli bahan yang utuh. Sehingga separuh kelihatan, separuh ditutup. Membuat orang lain pada terdosa. Nah, itulah yang kadang-kadang menjadi perenungan. Murid-murid yang lain datang dan bergerak karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 sasta saja, dan mereka menghilangkan jalan penuh ikan. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap. Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat penuh ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun semuanya itu, jala itu tidak koin. Angka 153 ekor ini banyak yang menafsirkan. Angkanya kok aneh, 153. Biasanya angka-angka suci itu kan 3, 7, 12, 40. Ini kok 153. Ada yang mengatakan saking banyaknya ikan, tetapi jala tidak koyak. Gereja adalah jala itu sendiri. Meskipun bebannya begitu berat, banyak persoalan yang dihadapi, tetapi gereja tidak pernah akan koyak, tidak pernah akan hancur. Gereja tampil untuk menampung ikan-ikan yang ditangkap, supaya ikan itu tidak lepas. Namun juga ada, misalnya Santo Agustinus, yang menganalisis tentang 153 ekor ini sebagai sebuah angka suci. Angka sucinya dari mana? Agustinus menganalisis begini. Kalau kita melihat angka suci di Perjanjian Lama, itu kita melihat 10 perintah Allah. 10 angka suci, 5 kitab Musa. Kita pernah mendengar dalam Injil Matius, ya. Injil Matius di bab 8 dan bab 9, kalau kita jumlah itu ada 10 mukjizat. 10 mukjizat. Matius sangat dekat dengan Perjanjian Lama. Ada juga 5 gadis bodoh dan 5 bijaksana, itu Matius 25. Ada 10 juga. Maka angka 10 dalam Perjanjian Lama menjadi angka suci. 10 perintah Allah dalam kitab Keluaran bab 20. Dalam Perjanjian Baru ada angka 7, begitu banyak kita temukan. Tadi juga baru saja. Angka 7, angka suci. Hari itu ada 7. Roh Kudus, 7 karunia Roh Kudus. Berapa kali harus mengampuni 7 kali 7. Matius 1 sudah menuliskan tentang 7 kali 7 juga. Tapi murid Yesus 7 yang menjala ikan. Jadi kalau dalam Perjanjian Lama itu 10, dalam Perjanjian Baru 7. Kalau dijumlah itu ada 17. 10 tambah 7, 17. Mari kita hitung. 17 kita jejer angka 1 sampai 17. 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai 17. Ya. Sekarang angka itu kita jumlahkan. 1 tambah 2, tambah 3, tambah 4, tambah 5, tambah 6, tambah 7, sampai 17. Anda mau mencoba? 1 tambah 2, 3, 3 tambah 3, 6, dan seterusnya. Nanti coba sendiri ya. Sampai tambah 17, itu jumlahnya 153. Coba Anda praktekkan sendiri. 1 tambah 2, 3 tambah 3, 6 tambah 4, 10 tambah 5, 15 tambah 6, 21 tambah 7, 28 dan seterusnya.
Maka 153 menjadi simbol kesempurnaan. Kesempurnaan dari peristiwa Yesus. Yesus yang memberitahukan kepada para murid, tebalkanlah sebelah ke sebelah kanan perahu, maka kamu akan memperolehnya. Dan 153 adalah karya Allah sendiri yang digambarkan dengan angka. Apa betul 153, 154 tidak terjadi masalah. Tetapi inilah simbol dari karya Allah yang sempurna. Tidak ada di antara para murid yang bertanya kepada Yesus, siapakah engkau? Karena mereka melihat bahwa adalah Tuhan. Lalu mereka diajak makan bersama dengan Yesus. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri sesudah Ia bangkit dari antara orang mati. Lalu di sini Petrus dipanggil oleh Yesus seorang diri. Ada dialog yang sangat mendalam, bukan masalah apa yang dibicarakan, tetapi masalah yang sangat mendalam, sebuah relasi antara Yesus dengan Petrus. Mungkin Bapak Ibu ketika pacaran juga ngomong seperti ini, malu-malu apa enggak? Dek, kamu cinta sama saya apa enggak? Bingung juga ya. Dan inilah, kalau memang ditanya, biasa ya jawabnya akan jelas. Tadi ikannya berapa? Ada roti enggak? Tidak, dan lain sebagainya. Tetapi ini masalah hati. Masalah relasi yang sangat mendalam. Yesus bertanya kepada Petrus. Pertanyaannya adalah soal cinta. Bapak Ibu praktekkan nanti di rumah, tanya kepada suami, tanya kepada istri, Ma, kamu cinta sama saya enggak? Waduh, teratapan hatinya. Karena menyangkut seluruh eksistensi hidup. Seluruh dirinya ditumpahkan dalam pertanyaan dan jawaban. 3 kali sampai Yesus mengatakan, angka 3 adalah angka suci, berarti Yesus masuk di dalam sebuah relasi yang sangat dalam dengan Yesus. Petrus, Simon Petrus, apakah engkau mencintai aku? Gembalakanlah domba-domba. Petrus, apakah kamu mencintai aku lebih dari segala yang kamu punya? Petrus, apakah kamu mencintai aku lebih daripada para murid mencintai aku? Petrus, apakah engkau mencintai aku lebih daripada kau mencintai teman-teman? Itu pertanyaan yang sangat menusuk hati Petrus, dan Petrus akhirnya mengatakan apa? Tuhan, pergilah daripadaku karena aku orang berdosa. Itu yang ada di dalam Injil Lukas. Tetapi kemudian Petrus menunduk dengan sedih karena apa? Mengapa Yesus bertanya sampai 3 kali? Mengingatkan Petrus beberapa hari yang lalu, ketika Yesus ditangkap, Petrus juga menyangkal Yesus sampai 3 kali. Dan itu mengingatkan Petrus sehingga Petrus menjadi sedih. Tetapi dalam hati Petrus mencintai setulus hati, lebih dari segala-galanya. Lalu ketika Yesus mendengar Petrus mencintainya, akhirnya di sana relasinya dipulihkan dan kembali Petrus dipercaya. Nah, saudara-saudara, ada satu kata yang mungkin bisa kita renungkan lebih bagus. Petrus diutus oleh Yesus menjadi gembala, gembalakanlah domba-dombaku. Justru pada saat Petrus tidak berdaya.
Petrus diutus oleh Yesus menjadi gembala bukan pada saat Petrus sukses, hebat, sukses, berhasil. Tidak. Tetapi justru Yesus mengutus Petrus menjadi gembala untuk domba-dombanya pada saat Petrus tidak berdaya, menyadari dosa-dosanya, menyadari seluruh kelemahannya. Saat itulah Yesus mengutus Petrus menjadi gembala. Supaya apa? Supaya nanti dalam kegembalaan, tugas kegembalaan Petrus bersama dengan teman-teman dan seluruh penggantinya, Petrus tidak merasa ini keberhasilan saya. Tetapi Petrus merasa inilah karya Allah sendiri. Dan itulah yang kemudian nanti terjadi ketika di dalam Kisah Rasul kita melihat Petrus berkarya begitu luar biasa. Emas dan perak tidak kupunyai, tapi dalam nama Yesus bangunlah kepada orang yang lumpuh dalam Kisah Rasul. Nah, tentang bagaimana gembala dan domba itu diceritakan atau diputuskan oleh Yesus kepada Petrus, kita sudah mendapatkan gambaran dari bab 10, akulah gembala yang baik dan kamulah domba-domba. Ya, kita bisa kembali kepada Yohanes bab 10 tentang gembala yang baik. Lalu kata-kata gembala yang baik atau tentang cerita gembala itu sudah ada di dalam Perjanjian Lama, misalnya Mazmur 23 yang seringkali kita nyanyikan. Ya, gembala yang baik yang membawa menuntun ke tempat yang hijau, ke tempat air yang tenang, dan juga gembala yang menyelamatkan domba yang tersesat. Begitu dalam, begitu banyak yang digambarkan sebagai tugas seorang gembala. Gembala itu bahasa Latinnya pastor. Gembala yang baik, pastor bonus, bukan pastor yang dapat bonus. Bonus itu adalah baik. Ya. Maka gembala, pastor itu artinya gembala. Nah, kegembalaan itulah yang kemudian bab 21 ini menjadi sebuah titik awal atau boleh dikatakan memprediksi ke depan bagaimana gereja pertama, gereja Katolik yang diawali oleh Petrus sebagai paus yang pertama mendapatkan tugas kegembalaan sebagai pelayan umat. Itulah yang terjadi di dalam bab 21. Kita lanjutkan. Setelah Petrus diutus oleh Yesus menjadi sang gembala, Yesus mengatakan, ikutlah aku. Ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasih Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu itu mereka sedang makan bersama, duduk dekat Yesus yang berkata, Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan engkau? Kita sudah lihat di bab 13. Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia? Jawab Yesus, jikalau aku menghendaki supaya tinggal bersama aku sampai dia datang, itu bukan urusan, tapi engkau ikutilah aku. Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudari bahwa murid itu tidak akan mati, tapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa ia tidak akan mati, melainkan jika aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Ini sebuah ayat yang tidak mudah untuk ditafsirkan dalam tafsiran para ahli juga masih banyak perdebatan, dan kalau kita mau mendalami juga agak susah. Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya itu, yang telah menuliskan
Dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Ada satu kata yang mungkin ayat 16 yang ayat 19 yang kelewatan tadi. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Bagaimana Petrus mati, kita lihat sedikit. Mungkin di slide-nya ada salib yang terbalik. Di pinggiran kota Roma, mungkin Pak Paulus bisa menampilkan slide-nya. Ya, salib yang terbalik. Nah, di pinggiran kota Roma, waktu itu saya pernah mampir di sana, itu ada sebuah kapel kecil yang dipercaya di situ ada perjumpaan antara Petrus dengan Yesus yang mulia. Jadi ini terjadinya sesudah Yesus bangkit ketika Petrus sudah sampai di Roma. Ya. Jadi Yesus itu wafat dan bangkit tahun 30-an. Petrus di kota Roma itu sudah nanti matinya itu pada tahun 67. Karena Petrus dibunuh pada zaman Kaisar Nero. Jadi mengapa mereka tidak di Yerusalem, tidak mencari pusat gereja di Yerusalem? Karena Yerusalem itu tempat yang sangat berbahaya sekali bagi umat Kristiani. Kita tahu di dalam Injil Matius waktu kita belajar, orang-orang Katolik, orang-orang Kristiani tidak punya atau belum punya gereja sebagai tempat ibadah. Baru abad keempat itu gereja dibangun pertama kali setelah 300 tahun lebih. Maka seringkali orang-orang Kristiani ini kalau mau ibadah masih nebeng di tempat orang-orang Yahudi di sinagoga. Apa yang terjadi ketika orang Kristiani itu nebeng sembahyang, dan sembahyang aja nebeng di rumah ibadat mereka, itu kita temukan beberapa teks di rumah ibadat mereka, di rumah ibadat orang-orang Yahudi. Mereka seringkali disindir, nyinyir orang-orang Yahudi, istilah sekarang ini. Kalau ada orang yang duduk di belakang orang Kristiani, ikut nebeng berdoa di sinagoga, selalu didoakan dalam doa umat. Doa umatnya orang Yahudi itu ada 18. Kalau ada orang Kristiani duduk di belakang, dia tambah 1 untuk mendoakan orang-orang Kristiani yang duduk di belakang. Doanya apa? Semoga orang Kristiani yang duduk di belakang itu nanti bisa bergeledek saja. Jadi doanya sangat jelek luar biasa, seperti ada orang-orang yang sekarang itu mendoakan jelek orang lain. Nah, itulah tradisi orang Yahudi. Nah, Petrus sesudah Yerusalem gawat, lalu kita tahu bahwa dalam Kisah Rasul bab 11 ayat 26, gereja kemudian berpindah pusatnya tidak di Yerusalem, tapi di Antiokhia. Maka dalam Kisah Rasul, di Antiokhia lah untuk pertama kalinya murid-muridnya disebut Kristen. Lalu sesudah itu Petrus menyeberang ke Roma untuk mewartakan Injil. Nah, apa yang terjadi di Roma? Petrus disalibkan. Petrus juga termasuk orang yang dianiaya di Roma. Kita melihat bahwa nanti Petrus itu dianiaya kemudian disalibkan di sana. Tetapi apa yang terjadi? Petrus ketika dikejar-kejar, dia lari, takut juga ya sama orang Roma. Karena apa? Karena Roma itu menganut agama Yunani, percaya kepada dewa-dewi. Siapa yang tidak percaya kepada dewa-dewi, tidak mau menyembah dewa-dewi akan dibunuh. Maka penganiayaan di Roma itu terjadi selama hampir 4 abad. Ya, kita tahu tadi saya cerita tentang Kaisar Claudius itu juga mengusir Priska dan Aquila yang ketemu Paulus di Korintus. Nah, ini begitu juga orang-orang Kristiani Santo Santa yang dibunuh
entah itu digoreng, entah itu dipenggal kepalanya, entah itu dibakar, dan lain sebagainya, itu terjadi pada zaman kekaisaran yang sangat sadis pada orang-orang Kristiani. Kenapa? Karena orang Kristiani tidak mau menyembah kaisar sebagai dewa. Maka Petrus ketika dikejar-kejar, dia mau lari, mau pergi. Lalu ketemulah dicegat sama Tuhan Yesus. Nah, dicegat sama Tuhan Yesus, Petrus kaget. Loh, kok Tuhan Yesus ada di sini? Lalu Petrus bertanya ketika Petrus lari dari Roma mau pergi. Di pinggiran kota Roma ada sebuah kapel yang menjadi kenangan di mana Yesus menampakkan diri kepada Petrus dan Petrus kemudian bertanya, "Oh, what is going? Tuhan mau kemana?" Lalu Yesus menjawab, "Romam eo iterum crucifixi." Ke Roma untuk disalibkan lagi. Wah, ini sindiran keras Yesus kepada Petrus. Dulu kamu mau setia kepada saya, sekarang kok mau lari, mau menderita saja kok lari. Maka Petrus menangis, kemudian berbalik ke kota Roma untuk disalibkan. Dan Petrus kemudian disalib di Bukit Vatikan, yang sekarang menjadi makam Petrus. Dia minta disalib bukan seperti gurunya, karena merasa tidak pantas. Saya disalib dibalik saja, kepalanya di bawah. Maka kemudian terkenal dengan istilah The Cross of Saint Peter. Dan ini disalahgunakan, disalahartikan, disesatkan oleh seorang Denmark bernama Eugene Vintras, seorang pendiri sekte okkultisme yang mengatakan simbol terbalik itu artinya antikristus. Biasa kan? Ternyata bukan hanya zaman sekarang orang yang membalikkan nama. Karena memang kelompok itu adalah kelompok antikristus, kelompok sesat. Maka kemudian memakai simbol salib yang terbalik dianggap sebagai antikristus. Itulah sejarahnya yang sampai sekarang masih beredar cerita itu, yang pernah dipakai juga di Hollywood dan di film layar lebar yang kemudian semakin menyesat. Itulah kisah dari salib Petrus yang terbalik. Tapi Paulus itu tidak, ya sama-sama di Roma, tidak disalib. Karena apa? Karena Paulus mempunyai kewarganegaraan Roma, punya KTP Roma. Dan orang Roma itu tidak diperbolehkan menyalibkan warga negara Roma. Maka Paulus kemudian tidak disalib tetapi dipenggal kepalanya. Jadi ya podo wae, malah lebih cepat mati. Maka di pinggiran kota Roma, dekat gereja Santo Paulus di Roma, itu ada tempat di mana Paulus itu dipenggal kepalanya. Di situ ada mukjizat ketika Paulus dipenggal kepalanya. Apa yang terjadi? Ketika ini batu, ya, landasan kepala Paulus setinggi pinggang sebesar segini, kepalanya di atas, batu langsung dipenggal keras. Kepala Paulus itu terbang jatuh di tanah 3 kali. 1, 2, 3. Di tempat kepala Paulus jatuh, itu tiba-tiba muncul air mancur dari tanah. 1, 2, 3. Maka sejak saat itulah tempat itu disebut tempat, nah desanya Desa 3 Air Mancur, atau bahasa Italianya Tre Fontane. Sampai sekarang tempat itu dipakai sebagai tempat ziarah. Ada sebuah kapel, inilah tempat di mana Paulus dipenggal kepalanya. Batu yang dipakai untuk landasan kepala Paulus yang jadi penggal itu dipercaya sekarang ini masih ada
lalu disimpan di sebuah pojok di kapel itu, lalu ditutup kaca, ditulisi, inilah batu yang dipakai untuk lapisan kepala Paulus ketika Paulus dipenggal kepalanya. Tidak jauh dari situ, kemudian dibangunlah sebuah gereja, gereja Santo Paulus, Basilika Santo Paulus, di mana Santo Paulus dimakamkan. Itulah yang terjadi di Roma dalam peristiwa Petrus dan Paulus. Ada sedikit lanjutan. Tunggu slide-nya Pak Paulus. Halo. Itulah salib Petrus, salib yang terbalik, yang mendapatkan arti yang salah, disesatkan. Di bawahnya ada slide lagi. Terus nah, inilah tambahan saja dikit soal kain kafan Yesus, ya. Sekarang ini kan masih ada kain kafan bagi Bapak Ibu yang pernah di gerejanya itu ada pameran kain kafan Yesus. Pasti bukan yang asli, duplikatnya. Itu juga menggambarkan bagaimana Yesus wafat dan bangkit, bahwa kebangkitan Yesus bukanlah kebangkitan seperti dicuri orang, seperti beredar di Israel sampai sekarang ini, tetapi kebangkitan itu menjadi satu peristiwa nyata, karena kain kafannya masih utuh. Yang sekarang ini disimpan di Katedral San Giovanni Battista di Turin, Italia Utara, dekat Milan. Inilah wajah-wajah kain kafan kalau dilukiskan kembali. Kain pelung yang tergulung, kita sudah bicara beberapa minggu lalu tentang kain pelung yang tidak kacau tetapi terlibat rapi. Terus Yesuslah Kristus anak. Nah, demikian Bapak Ibu sekalian tentang Injil Yohanes yang sudah kita pelajari dari awal sampai akhir, yang begitu spesial, khusus, berbeda dengan Injil-Injil yang lain. Dan inilah tentang Yesus, Sang Firman yang menjadi manusia, tinggal di antara kita, dan setelah selesai kembali kepada Bapa, mengutus Roh Kudus untuk kita semua. Maka kita semua sebagai gereja sekarang ini selalu dituntun oleh Roh Kudus, yakni Roh Kristus sendiri. Sehingga seluruh ajaran yang ada di kitab suci bagi kita menjadi inspirasi, menjadi tuntunan bagi kita untuk menjadi percaya kepada Kristus Sang Juru Selamat kita yang telah wafat dan bangkit untuk kita. Terima kasih untuk segala perhatiannya, kesetiaannya dari awal sampai sekarang. Tuhan memberkati. Amin. Amin. Terima kasih, Romo. Baik, Romo. Bapak Ibu yang terkasih, Romo Gunawan yang terhormat, terima kasih. Kita sudah lalui sekian banyak pertemuan dan ini ujung akhir pertemuan kita malam ini. Masih ada beberapa pertanyaan, nanti kita akan sampaikan dan dijawab melalui WAG kita karena masih ada kesempatan. Saya kembalikan waktu kepada Pak Rudi atau Ibu Selvi, monggo. Terima kasih. Matur nuwun, Romo. Terima kasih Pak Heru, terima kasih Romo Gun, Bapak Ibu sekalian. Masih ada Suaranya lembut Pak Rudi, maaf. Oh, suaranya kecil banget, udah mentok ya Pak. Masih ada ini ya,
closing karena ini acara yang terakhir di pertemuan Injil Yohanes. Dari seksi Ketua KKS Pulau Gebang, Mbak Silvi, kami persilakan. Baik. Terima kasih Bapak dan Ibu. Sampai juga kita di penghujung pembelajaran kita pada malam hari ini ya. Ada beberapa pengumuman yang harus saya sampaikan pada malam hari ini. Teman-teman yang masih berada di WAG, tolong di-keep selama 1 minggu ke depan untuk tidak left dari WAG tersebut, karena kita akan menyampaikan beberapa pokok yang harus saya sebarkan kepada teman-teman semua. Antara lain materi. Materi itu akan coba diolah dulu oleh kami, karena itu datanya itu sangat besar. Jadi kami akan olah dulu, nanti pilah-pilah, dipisah-pisah supaya bisa diterima oleh semuanya, ya. Kemudian rekaman juga seperti itu, akan kami edit dulu, nanti akan kami share lewat WAG tersebut, ya, ketiga grup WAG, ya. Kemudian juga yang terakhir adalah sertifikat. Kami akan distribusi sertifikat juga melalui WAG yang teman-teman ada di dalamnya. Oke, kurang lebih 1 minggu teman-teman mohon menunggu. Kalau setelah itu teman-teman boleh leave dari WAG tersebut, tidak masalah. Oke, kita akan berusaha mengejar sebelum 1 minggu. Oke, baik. Terima kasih atas apresiasi Bapak dan Ibu yang tetap setia pada pembelajaran Injil Yohanes sampai dengan hari ini, ya. Semoga apa yang kita pelajari selama ini menjadi bermanfaat bagi hidup kita dan bagi orang-orang di sekitar kita. Terakhir, saya akan berkata sampai jumpa di pertemuan berikut, Riamo. Di pertemuan berikutnya dengan materi yang berbeda, semoga Tuhan mengizinkan kita bisa berjumpa lagi. Sepertinya lewat virtual ini ada plus dan minus ya. Kalau kita secara virtual banyak yang bisa ikut terlibat, baik yang jauh pun, yang sudah di luar kota, dimanapun juga bisa ikut. Kalau kita tatap muka, terbatas hanya di umat paroki saja. Jadi ya begitulah, ada plus dan minusnya. Tapi kita bersyukur, pasti ada maksud Tuhan untuk kita mengalami masa pandemi pada saat ini. Ya, kita akan mengambil hikmat yang baik buat kita semua. Oke, terima kasih atas perhatiannya Bapak dan Ibu. Itu saja pesan dari saya. Monggo dilanjut dengan doa penutup Pak Rudi. Terakhir saya mau bilang dulu, Romo Gunawan, terima kasih banget. KKS Santo Gabriel sudah didukung 100%, kadang-kadang 200% malah ya. Romo mendampingi kami terus selama menjalani masa pandemi, juga dengan segala macam kegiatan, tantangan justru datang dari Romo. Ayo kita bikin. Justru kita jadi terpancing, jadi bersemangat. Romo aja bersemangat, kenapa kita enggak, gitu kan. Terima kasih ya Mo atas waktunya selama 20 kali pertemuan sampai pada hari ini. Semoga kita bisa menikmati atau mengambil manfaat ya Mo untuk semua peserta pada kali ini. Terima kasih ya Mo. Iya, sama-sama. Terima kasih juga untuk perhatiannya. Ini Injil Yohanes masih bisa diperdalam lagi lebih jauh, masih banyak buku-buku yang bisa membantu kita untuk memperdalam. Mohon maaf untuk segala dosa dan kesalahan saya. Kekurangan yang banyak, semoga semuanya bisa berguna bagi pertumbuhan iman. Yang penting adalah percaya kepada Tuhan Yesus yang kita cintai juru selamat kita. Terima kasih untuk KKS yang menyelenggarakan semuanya, teman-teman, sehingga selesai pertemuan kita untuk Injil. Sampai jumpa. Terima kasih Romo. Nanti Bapak Ibu, puji Tuhan masih selalu setia
Nanti sesi terakhir adalah doa penutup, dan habis itu kita nanti jangan live sebentar, mau foto ya, karena yang terakhir buat kenang-kenangan kita semua. Mudah-mudahan setelah kita mendengarkan firman Tuhan lewat Romo, kita bisa menjadi pelaku firman ya, bukan hanya mendengarkan firman, tapi bisa menjadi pelaku firman dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelum kita akhiri, malah kita bersyukur mohon Tuhan untuk berkat, nanti akan minta dibantu oleh Romo untuk penutupnya. Marilah kita hening sejenak dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Segala puji syukur Tuhan kami aturkan kepadamu atas segala rahmat yang telah Kau berikan kepada kami semua di dalam Injil Yohanes ini. Kami bersyukur karena Engkau menyertai kami semua di dalam kesehatan, sehingga dari awal hingga akhir acara ini sampai hari ini pun Engkau menyertai kami semua untuk selalu mendengarkan firman-Mu lewat Romo Gunawan yang kami cintai. Semoga dengan firman-Mu ini Tuhan, kami tergerak hati untuk selalu mewartakan dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga nama dan kemuliaan Tuhan dapat kami muliakan lewat segala aktivitas kami. Sebentar lagi kami semua akan kembali melanjutkan aktivitas kami Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai kami agar semua di dalam keluarga kami Kau berikan rahmat, kebahagiaan, dan kedamaian. Semua ini kami mohon dengan perantaraan Kristus Tuhan dan penyelamat kami. Mohon berkatnya Romo. Semoga kita semua senantiasa dianugerahi berkat, dituntun ke jalan yang baik, dan menjadi percaya penuh kepadamu. Dalam berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Foto dulu ya Bapak Ibu. Terima kasih Romo.